Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini hari tanggal 1 Agustus 2025 kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran coding. Insya Allah selama 2 jam ke depan kita akan belajar tentang coding. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa. Silakan main, siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai, kita absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Saya sama Bisa ya. Kalau bisa, Bapak sudah mengirim pesan ya. anak Pak. Ini bisa apa namanya? Visa kontrol. Kemarin sudah berobat, sekarang masih harus kontrol. Kita doakan yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Ya baiklah ya, kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelumnya Bapak akan mengulang dulu pelajaran sebelumnya, yaitu tentang yang kemarin sudah kita bahas adalah pengenalan pola. Kalian sudah belajar mengenal pola, ya. Jadi setiap sesuatu yang punya urutan atau kesamaan nanti akan mempunyai pola-pola, ya. Nanti dari pola tersebut dapat kita susun ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang algoritmik ya. Ini semua masih dalam satu bab tentang pembelajaran berpikir komputasional ya. Dulu sudah dibahas, berpikir komputasional itu adalah kita berpikir seolah-olah kita menyerupai cara kerjanya komputer ya. Jadi komputer salah satu mesin cerdas yang sekarang banyak digunakan ya, mempunyai cara kerja yang harus sistematis ya. Nah, kemarin kita sudah mengenal pola. Berikutnya adalah tentang algoritmik ya. Ada yang tahu algoritmik apa? Belum ya. Algoritmik itu adalah langkah sistematis ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah salah satu prinsip cara kerja komputer. Jadi komputer, kalau kita instruksinya tidak sistematis, komputer akan bisa bekerja. Ya. Kalau langkahnya tidak berurutan, tidak tepat, komputernya nanti tidak akan memahami instruksi yang kita berikan. Ya. Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak akan membahas algoritmik, ya, yaitu langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Bapak sudah membuat sebuah kartu, ya. Ini disebutnya kartu ajaib, ya. Kartu ajaib ini sudah menggunakan yang namanya pola, ya. Pola bilangan. Jadi di sini ada bilangan-bilangan yang mempunyai pola tertentu. Karena mempunyai pola tertentu, nanti bilangan ini bisa menebak tanggal lahir Anda. Ya. Hanya dengan 5 kartu ini, ya, kalian nanti atau kita semua bisa menentukan atau bisa menebak tanggal lahir seseorang. Padahal kartunya hanya 5. Ya. Mengapa kartu ini bisa menebak tanggal lahir? Karena tadi kita kemarin sudah belajar pola bilangan. Nah, pola bilangannya kita terapkan dalam kartu ini, ya, sehingga nanti kartu ini bisa menebak tanggal lahir seseorang.
Kali ini disebutnya kartu ajaib. Karena dari 5 kartu bisa menebak yang lahirnya tanggal 1 bisa menebak. Yang lahirnya tanggal 2 bisa menebak. Yang lahirnya tanggal 3 bisa menebak. Sampai yang lahirnya tanggal 31 dengan 5 kartu ini bisa ketebak. Kenapa? Karena nanti ada kombinasi-kombinasi keluarganya yang bisa menebak atau menentukan tanggal lahir yang ditunjukkan atau yang disebutkan oleh seseorang. Ya. Kita akan demo dulu ya. Kita akan demo dulu. Bapak minta perwakilan seseorang, siapa yang mau ditebak tanggal ini? Gajah, siap ya? Lihat semua teman-teman ya. Betul nanti kartu ini bisa menebak tanggal lahir. Bapak belum tahu ya raja lahir tanggal berapa ya. Nanti Bapak akan dengan menggunakan kartu ini akan mencoba menebak tanggal lahir rajanya. Ini sama dengan komputer kerjanya. Komputer itu cara kerjanya adalah hanya mengoperasikan ya dan tidak, yaitu dengan memberi bilangan yang disebut bilangan binet. Itu komputer dengan bilangan binet tersebut dikasih angka 0, komputer akan menyatakan tidak. Dikasih angka 1, komputer akan menyatakan ya. Nah, dari kombinasi-kombinasi tersebut nanti komputer bisa mengerjakan berbagai pekerjaan rumit yang biasa dikerjakan manusia. Komputer sekarang katanya sanggup mengerjakan perintah manusia jutaan instruksi per detik. Ya. Jadi komputer sekarang sudah semakin canggih, jadi bisa menyelesaikan atau membantu pekerjaan manusia meskipun instruksinya sangat banyak, dalam 1 detik jutaan instruksi bisa diselesaikan. Nah, kita hanya mencoba langkah sistematis dari algoritmik ini, ya, langkah sistematis dari algoritmik ini. Sama Bapak dipraktekkan nanti betul nanti kartu ini bisa berpikir seperti cara kerja komputer. Ya. Siap kerja ya, Bapak akan demonstrasikan. Ya. Raja cukup menjawab kalau di kartu ini kata raja ada tanggal lahir raja, sama raja dikatakan tadi seperti kata komputer ya. Kalau tidak ada juga sama seperti komputer cukup jawab tidak. Siap raja? Siap ya. Dia dengar pertanyaan dulu. Apakah di sini ada tanggal lahir raja? Tidak ada ya. Di sini tidak ada tanggal lahir raja. Ya. Di sini ada tanggal lahir raja? Tidak. Di sini juga tidak ada ya, tanggal lahir raja. Apakah di sini ada tanggal lahir raja? Ya. Nah, di sini ada. Oh, di sini akan banyak. Tanggal lahir raja di mana ya? Ya. Kartu yang keempat, apakah di sini ada? Tidak ada. Ini saya tahu. Di sini? Tidak. Di sini tidak ada juga ya. Nah, Bapak hanya dengan apa? Tadi 1 jawaban dari raja, Bapak menentukan tanggal lahir raja pada nomor 4. Betul? Betul kan? Ya. Tepuk tangan dulu. Nanti kalian ini boleh praktekkan ya, boleh praktekkan. Jadi apa namanya? Dengan langkah sistematis tertentu, ya, kita dapat menyelesaikan suatu masalah. Ya. Nah, di sini masalahnya adalah menentukan tanggal lahir. Dengan langkah sistematis yang ada pada kartu ini, dengan pola bilangan yang ada pada kartu ini, jadi nanti kita bisa menentukan tanggal lahir seseorang. Ya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang menanyakan tentang ini? Ya, tentang berpikir komputasional. Bapak bisa menjawab, ya. Jadi Bapak bisa menjawab tadi atau menentukan tanggal lahirnya raja. Di sini ada rahasia. Ini tahu rahasianya? Bapak beritahukan aja ya rahasianya. Jadi di sini ada bilangan-bilangan kunci yang membentuk suatu pola. Bilangan kuncinya itu ada di atas paling, kalau dari kalian paling tinggi ya, di atas paling tinggi, yaitu kata kuncinya 1. Ya. Di sini bilangan kuncinya 2. Di sini bilangan kuncinya 4. Di sini bilangan kuncinya 8. Di sini bilangan kuncinya 16. Nah, dengan bilangan-bilangan kunci ini, ya, bilangan ini nanti akan membentuk pola tanggal lahir kalian. Jadi misalkan tadi raja, Bapak di sini tidak ada raja, ya. Bapak di sini ada, tidak ada. Nah, di sini ada, karena di sini ada angka 4.
Di kartu lain tidak ada angka 4. Jadi nanti Bapak bisa menentukan, oh, lahir aja adalah tanggal 4 ini. Ya. Bapak gimana kalau tanggal lahirnya tanggal 12? Nah, kalau tanggal lahir 12 nanti kartunya akan mengkombinasikan angka 4 ditambah angka 8 ini. Ya. 4, 8 dan angka 12 hanya ada di 2 kartu ini. Ya. Di kartu ini nggak akan ada angka 12. Di kartu ini tidak akan ada angka 12. Di kartu ini tidak akan ada angka 12. Hanya di 2 kartu ini. Ya. Jadi kalian nanti cara kerjanya cukup menjumlahkan ini saja. 4, 8. Kita tidak usah tahu bidang pilihan. Ya. Tugas kita hanya menjumlahkan angka yang paling atas sebelah kiri. Dengan menjumlahkan ini nanti setiap tanggal yang ada di kalender kombinasinya ada di kartu ini, ya. Nah ini. Nah sekarang juga sama ya. Pembelajaran berikutnya atau apa namanya? Pembelajaran selanjutnya adalah kalian juga harus bisa berpikir sistematis, ya. Seperti komputer, yaitu di sini ada tugas atau ada nanti akan diberikan RKA. Tugasnya yaitu menyusun cara mengoperasikan senter. Ya. Sama nanti kalau kalian susunannya tidak sistematis, susunannya tidak logis, tugas kita mengoperasikan senter tidak akan berhasil. Jadi kalian harus bisa menyusun kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah kalimat yang urutannya benar, urutannya sistematis, sehingga nanti kita bisa mengoperasikan senter. Ya, siap? Kalau siap, Bapak akan membagikan kertasnya. Nanti kalian kerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Mudah-mudahan semua sudah selesai. Dikumpulkan. Nanti kalau ada yang benar, Bapak akan meminta salah seorang perwakilan untuk mempresentasikan. Ya, siap ya? Nanti jawaban kalian akan Bapak tempel di mading, ya. Tapi Bapak minta nanti satu perwakilan untuk mempresentasikan ke depan. Ya. Silakan pilih ya atau dicermati mana yang kira-kira harus di nomor 1, ya. Mana yang kira-kira harus nomor 2. Bapak minta satu dulu perwakilan ya, yaitu Paras ke depan Paras. Silakan perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah. Saya ingin memberitahu cara memasang sistem senter. Yang pertama itu bukan untuk senter atau bukan untuk baterai. Yang kedua masukkan baterai. Yang ketiga pasang tutup baterai yang senter. Keempat nyalakan senter. Kelima arahkan senter ke tempat yang Dulu, kira-kira jawaban Paras betul nggak? Ya, senter juga sama ya. Mengoperasikan senter harus sistematis, harus logis ya. Kalau tidak sistematis, tidak logis ya, nanti senternya tidak akan bekerja. Misalkan, Pak, yang pertama masukkan dulu baterai. Gimana masukkan baterai? Itu dulu ya.
Nah, jadi kalau logis, sistematis, insya Allah senternya akan menyala ya. Begitu juga dengan komputer. Nanti di praktek selanjutnya kita akan praktek memberikan instruksi kepada komputer. Sama nanti kalau komputer diberi instruksi yang salah, komputernya akan error, ya, komputernya tidak akan beroperasi. Tapi kalau sama kita diberikan instruksi yang jelas, instruksi yang benar, nanti komputernya bisa beroperasi dengan benar. Ya. Saat ini hampir ya sebagian besar aktivitas manusia menggunakan yang namanya komputer, terutama yang ada di genggaman kita saat ini yang sering kita pegang, yaitu apa namanya? Handphone. Handphone itu komputer juga, ya. Handphone itu punya mesinnya sama dengan komputer, yang disebut dengan chip, ya. Nah, cuma kita jangan rendah diri. Wah, komputer hebat, kita mau bodoh enggak, ya. Komputer itu justru kalau dibongkar mesinnya, komputer itu hanya mengenal dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Kalau kita kan tahu angka 0 tahu, angka 1 tahu, 2 tahu, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, kita tahu dari 0 sampai 9, sedangkan komputer hanya tahu 0 dan 1 saja. Jadi siapa yang lebih hebat? Kita manusia, ya. Dan komputer juga bisa bekerja gara-gara siapa? Gara-gara sama manusia. Ya. Sekarang sama manusia komputer sudah dibuat sangat cepat, bahkan bisa melakukan jutaan instruksi seperti yang sudah disebutkan. Bahkan sekarang sudah berkembang yang namanya kecerdasan buatan, ya. Atau yang disebut dengan KA, ya, kecerdasan artifisial. Nah, nanti dalam kecerdasan artifisial sama nanti kita harus membuat programnya harus dimengerti oleh komputer. Kalau sudah dimengerti oleh komputer, nanti programnya akan mengerjakan apa yang kita instruksikan. Ada sekarang program untuk menggerakkan robot. Jadi robot bisa diprogram, nanti robotnya akan bekerja atau bergerak sesuai keinginan kita. Tapi nanti ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya dalam penggunaan komputer untuk robot ini. Ya. Nah, teman, untuk pertemuan kali ini, Bapak ulang lagi ya. Jadi untuk bisa bekerja seperti komputer, kita harus tahu 4 prinsip ya. Yang pertama tadi kita belajar pengenalan pola, kemudian yang pertemuan sekarang kita belajar algoritmi, yaitu kita belajar menyusun langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar prinsip komputer yang berikutnya itu dekomposisi dan abstraksi. Ya. Apa itu dekomposisi? Apa itu abstraksi? Nanti kita akan ketahui dalam pertemuan berikutnya. Ya. Sebelum Bapak tutup, nanti Bapak akan memberi tugas, ya. Tugasnya yaitu di buku paket halaman 5. Dan silakan dibaca, ya. Hanya dibaca saja tugasnya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian siap-siap untuk materi selanjutnya. Demikian mungkin materi untuk hari ini, ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah ikut belajar dengan baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifarat sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul, jazakallah khairan katsiran. Semoga ilmunya berkah. Terima kasih ya.